Sebelumnya seperti yang kamu bilang tadi, bahwa satu kapal, satu fungsi. Betul. Kalau untuk 7 kerjaan, maka 7 jenis kapal. 7 jenis kapal. Maka kapal ini dibuat untuk mampu melakukan 10 jenis fungsi. Tidak ada sama sekali. Yang ada adalah pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, dan juga kadang-kadang finansial sendiri. Nombok lah boleh dibilang. Ya, kurang lebih begitu ya. Tapi kan memang harus ekstrovert, berarti nggak boleh harus nggak bisa. Dia harus mau capek. Kadang ada kakak kelas atau senior yang hanya sekedar bertanya. Kalau terkait tadi bicara pasang surut nih Cap ya, pasang surut di dalam mungkin bisnis atau kegiatan. Nah, gimana nih cara Cap menyikapinya nih ketika lagi surut-surutnya nih bisa mendapatkan momen sehingga bisa kembali pasang nih. Mungkin ada histori atau cerita yang bisa disampaikan. Oke, jadi apa namanya, membeli kapal punya siupal harus ada kapalnya. Jadi ya antar telur dan ayam lah orang bilangnya ya. Saya bisa katakan bahwa membeli kapal itu tidak pakai uang, tapi pakai network. Pakai network. Nah, ini nih mungkin yang Salam Korps. Hari ini di podcast CIP yang ke-19, kali ini kita kedatangan salah seorang narasumber yang sungguh luar biasa, sudah melanglang buana memerhatikan maritim di seluruh dunia. Ini beliau juga merupakan salah satu pengurus 2 periode di periode kepengurusan CIP sebelumnya. Langsung saja kita sambut sama-sama dengan Cap Zainal Hasibuan. Halo Cap. Apa kabar Cap? Baik Mas Randy. Ya, gimana? Sehat Cap? Terima kasih, sehat. Sekarang lagi sibuk apa nih kalau boleh tahu Cap? Sibuk selain naik gunung, kita ada bikin kapal dan memperbaiki kapal. Naik gunung. Oh, hobi naik gunung juga Cap? Saya ya sebulan sekali kalau bisa naik gunung. Wah, sebulan sekali naik gunung. Wah, luar biasa ya. Itu dari masih kondisi masih fit berarti Cap ya? Alhamdulillah. Terakhir ke gunung mana Cap? Terakhir ke Gunung Dempo. Ke Gunung Dempo. 17 Agustus kemarin. 17 Agustus kemarin ke Gunung Dempo dan 17 Agustus sudah 3 bulan yang lalu ya berarti ya. Luar biasa sekali. Ini Cap, kita mau bicara ngobrol-ngobrol sedikit nih tentang dunia maritim. Atau mungkin kita boleh cerita-cerita nih tentang dulu pengalaman Cap nih ya berkecimpung di dunia maritim, karena saya dapat info bahwa Cap ini luar biasa berani nih dalam mengambil sebuah peluang nih. Ya mungkin dari diawali dengan yang saya dapat info Cap, pertama kali memutuskan untuk membeli kapal nih Cap. Pertama kali di mana ketika saat itu mungkin kondisi tidak memungkinkan untuk membeli kapal, tapi Cap memutuskan untuk membeli satu kapal. Boleh kita dengar ceritanya Cap? Baik, terima kasih. Ya. Jadi semua nggak serta-merta beli kapal ya. Jadi itu dimulai dari sebuah perjalanan yang lumayan panjang. Ya. Jadi dulunya saya tuh banyak menghabiskan waktu saya sebagai pelaut di Belanda. Dari tahun 94 sampai 2006 dengan beberapa teman-teman IP, Semarang, dan juga ada sekolah lain. Selepas itu di tahun 2006 saya bekerja di perusahaan pengeboran minyak namanya Total INP Balikpapan. Nah, disitulah saya belajar lebih jauh lagi mengenai bagaimana memanage kapal, bukan cuma mengoperasikannya. Di sana pun saya sejak masuk sudah sangat bercita-cita bahwa suatu saat saya mesti berhenti dan memulai usaha sendiri. Jadi ini tidak serta-merta ya, karena membeli kapal itu adalah persoalan berikutnya. Jadi persoalan pertama yang mesti kita selesaikan adalah kita harus punya passion. Passionnya dulu. Passion, lalu knowledge tentunya pasti lah ya. Keinginan untuk mengetahui lebih banyak mengenai industri pelayaran. Yang terakhir adalah network. Jadi network inilah yang akhirnya membuat kita lebih merasa pede bahwa kita berkecimpung di dunia yang memang membesarkan kita. Jadi network inilah yang banyak membantu pada akhirnya, sehingga saya bisa katakan bahwa membeli kapal itu tidak pakai uang, tapi pakai network. Pakai network. Nah, ini nih mungkin yang bisa jadi inspirasi buat kita semua tentang network dalam membeli kapal ini nih Cap. Karena kan kita tahunya kalau saya mungkin membeli kapal ya saya nabung, punya uang saya beli kapal, atau mungkin saya pinjam uang ke bank saya beli kapal. Nah, mungkin ini gimana relationnya dari network ini bisa sampai
punya satu kapal. Oke. Jadi untuk memulai ini semua tentu kita harus punya yang namanya perusahaan. Ya. Jadi kalau perusahaan untuk kepemilikan kapal itu kita adalah perusahaan dengan klasifikasi usaha besar. Klasifikasi usaha besar lalu kita lanjutkan dengan izin khusus yang namanya SIUPAL. Ya. SIUPAL, ya. Baru dari situ kita juga tidak serta-merta juga beli kapal. Ya. Saat itu pengadaan SIUPAL masih jauh lebih mudah ketimbang sekarang. Nah, kalau sekarang ini kan kita mesti punya kapal, baru punya SIUPAL. SIUPAL ya, harus punya kapal dulu, iya. betul. Sementara untuk membeli kapal, punya SIUPAL. Punya SIUPAL harus ada kapalnya. Jadi ya antar telur dan ayam lah orang bilangnya ya. Siap. Nah, membeli kapal itu tidak pakai uang. Kalau saya bilang tidak pakai uang, tapi menggunakan kontrak. Jadi pertama kali waktu kita punya perusahaan itu kita harus mampu membuat semacam feasibility study untuk kita yakinkan kepada pihak perbankan. FS-nya ke perbankan agar perbankan yakin di masa depan kita akan membeli kapal sudah sesuai dengan prediksi kita. Nah, uang juga nggak dikasih begitu aja. Iya. Jadi uang itu kalau kita FS kita disetujui, mungkin kita akan masuk ke dalam pembiayaan apakah kredit kecil, kredit menengah atau corporate. Biasanya kecil dulu. Nah, itu namanya plafon. Ini di perbankan disebutnya plafon. Plafon itu hanya bisa nanti kita gunakan apabila kita memiliki kontrak. Jadi setelah kita mengikuti tender ataupun lelang, kalau kita memenangkannya, maka plafon itu akan diberikan kepada kita untuk kita bayarkan kepada kapal yang memang kita mau beli, gitu ya. Jadi artinya jaminan kapal itu adalah pekerjaan dan kapal itu sendiri. Kalau zaman sekarang sudah ada cross collateral, jaminan tambahan, misalnya rumah ataupun aset tidak bergerak lainnya. Baik, boleh dibilang berarti FS itu sebagai jaminan untuk ke bank supaya bank bisa mengeluarkan bukan jaminan. FS itu adalah permohonan kita, cara kita memohon, memprediksi ke depan seperti apa kita mau beli kapal. Kapal akan bekerja di mana kita sudah prediksi dari awal. Oke, sampai akhirnya Cap memiliki satu kapal nih akhirnya kan. Nah, dari satu kapal itu infonya bertambah lagi. Nah, itu kan mungkin kalau saya pribadi ya untuk mengoperasikan kapal juga mungkin saya selesaikan dulu nih satu kapal, baru mungkin saya memutuskan untuk membeli kapal lainnya. Nah ini kalau dari senior ini infonya langsung beli lagi. Tidak. Jadi begini. Jadi tentu kapal pertama dulu kita selesaikan. Sebelum kita meloncat ke arah berikutnya. Jadi kalau di perbankan itu waktu masuk pertama kali itu kita di kredit kecil, sentra kredit kecil. Itu nilainya maksimum 10 miliar. Apabila kita bisa menyelesaikan sesuai ataupun sebelum masanya, maka kita akan boleh lagi pergi ke kredit menengah. Di bank-bank nasional itu nilainya sekitar 75 miliar. 75 miliar. Luar biasa. Nah, dengan 75 miliar tadi itu kita juga mesti memenangkan kontrak-kontrak berikutnya. Apabila kita mendapatkan kontrak untuk kapal yang kita propose, maka kita bisa membelinya lagi. Jadi begitu. Tidak serta-merta ya. Sampai akhirnya Cap bisa mempunyah berapa sekarang jumlah armada nih Cap? Kalau boleh. Sekarang ada 11 armada. 11 armada yang itu berawal dari awal mula beli satu kapal tadi. Tadi saya belum dapat infonya nih Cap terkait passionnya nih. Passionnya kok bisa memutuskan membeli satu kapal tuh di tengah-tengah mungkin kondisi yang mungkin pada saat itu seperti apa nih? Infonya juga Cap agak sedikit pasang surut di dalam ininya. Jadi begini, waktu di Belanda dulu, saya ada berteman dengan 3 orang lain ya yang lumayan akrab ya. Jadi dulu kita bercita-cita pengen menjadi kapten owner. Kalau di Belanda itu biasa ada kapten owner. Si owner adalah si kapten, dia berlayar di atas kapal, 2 orang kapten, 2 orang engineer, mereka kerja back to back. Gitu ya. Tapi kan untuk bisa seperti itu di Belanda, kami harus menjadi warga negara Belanda. Dan itu tidak menjadi pilihan. Maka kita menunggu untuk bisa pulang ke Indonesia. Nah, akhirnya di Indonesia inilah kita mulai melakukan itu. Pembelian kapal tadi seperti saya bilang ya, itu juga harus benar-benar kapal-kapal yang memang sesuai dengan ilmu kita. Karena kebetulan saya ada di bidang offshore, maka ya kapalnya kapal offshore. Kapal offshore. Saya mungkin tidak ada ilmu yang banyak misalnya untuk mempunyai kapal kontainer ataupun kapal curah ya.
Karena memang disitulah passion dan ilmu saya di bidang offshore. Boleh dibilang langsung aja nih, oke, karena saya punya offshore, boleh dibilang apa trial and error atau memang ada ada perhitungan sebelumnya dalam membeli satu kapal tersebut? Tidak juga, bukannya trial dan error. Jadi ini semua sudah kita perhitungkan di awal ya. Walaupun selalu ada potensi kegagalan. Nah, begini. Lanjut. Dasarnya adalah bahwa kita harus berani keluar dari zona nyaman, gitu ya. Keluar dari zona nyaman. Itu kata kuncinya. Menjadi seorang nahkoda di Eropa tentu sangat nyaman. Gajinya besar sekali. Setiap bulan kita bisa beli mobil baru satu gitu. Lalu kita harus bisa melihat bahwa ada lagi sesuatu di luar sana yang memang mungkin lebih memberikan tantangan. Nah, sama juga dengan memiliki kapal, bukan berarti kalau kita memiliki kapal itu kita bisa hidup seperti apa ya, lebih senang ketimbang kita menjadi karyawan BUMN di level yang tinggi. Bukan berarti secara possession kita tidak memiliki, cuma tanggung jawab dan memang passionnya di situ. Di dalam passion itu kan kita juga punya keyakinan bahwa inilah dunia yang saya akan tekuni, di sini saya punya network, di sini saya punya kemampuan. Maka kapal-kapal yang kita miliki tentu juga sesuai dengan ilmu kita. Jadi tidak misalnya, saya ikut orang berbisnis tak and bar, saya ikut, sementara saya tidak punya passion di bidang itu. Atau orang bisnis keagenan, saya nggak suka keagenan. Atau orang bisnis crewing, saya nggak suka crewing, saya hanya suka memiliki kapal. Nah, artinya itulah passionnya yang memang harus kita menjadi dasar daripada kita berbisnis. Oke, jadi dasarnya memang dari passion yang sudah memang pengalaman lah ya. Jadi makanya Cap memutuskan untuk membeli satu kapal tersebut. Nah, kapal-kapal yang tadi dimiliki tadi, infonya ada yang dipergunakan untuk terkait offshore support vessel nih ya, Cap ya. Betul. Nah, bisa cerita itu di Kalimantan ya posisi. Ya. Nah, itu untuk offshore support vesselnya itu seperti apa nih, Cap, untuk operasionalnya membagi kapal tersebut untuk bisa mensupport kegiatan offshore di sana? Oke, baik. Ya kita beroperasi tentu yang paling banyak di Kalimantan Timur karena memang kantor saya juga di Kalimantan Timur. Balikpapan, di Balikpapan. Balikpapan. Kita juga ada kapal operasi di Lamongan, ada juga di Pertamina, di PLN di Tuban dan di Jepara Tanjung Jati B. Baik. Sebelumnya kita juga ada beberapa kapal yang beroperasi di Papua. Tapi dulu sebelum COVID kami mengalami pasang surut ya. Ya. Jadi sebelumnya kalau nggak salah kapal kami ada 16, ada sebagian bisa kami jual untuk perampingan dan juga untuk perbaikan cash flow kita. Karena COVID ya. Sebelum COVID. Waktu COVID kami nggak terdampak, kami survive dengan baik sekali. Luar biasa, bisa survive di saat pandemi COVID tersebut ya. Nah, kalau terkait tadi bicara pasang surut nih, Cap ya, pasang surut di dalam mungkin bisnis atau kegiatan. Nah, gimana nih cara Cap menyikapinya nih ketika lagi surut-surutnya nih bisa mendapatkan momen sehingga bisa kembali pasang nih. Mungkin ada histori atau cerita yang bisa disampaikan. Oke, jadi kalau kita sudah memutuskan untuk berbisnis, kita tidak juga tidak juga bermimpi bahwa semuanya akan mulus ya. Kita tahu pasang surut ya. Nah, selama kita tidak putus dengan yang namanya kerja keras, usaha, lalu networking, saya yakin itu ada jalan keluarnya. Jadi sesusah apapun, selama itu kita tetap berkomunikasi, tetap menjaga pergaulan kita juga tetap aktif dalam kegiatan-kegiatan organisasi, itu lambat laun akan mendatangkan advantage buat kita. Jadi seorang pebisnis itu nggak bisa dia tidak bergaul. Dasarnya dia mesti suka bergaul. Harus ekstrovert, berarti nggak boleh introvert. Nggak bisa. Dia harus mau capek. Kadang ada kakak kelas atau senior yang hanya sekedar bertanya nomor telepon si A, tahu nggak? Sabandar A, kenal nggak? Saya selalu berusaha mencari, walaupun saya nggak tahu. Jadi saya selalu menyediakan diri untuk disibukkan oleh siapapun. Luar biasa. Jadi apa tadi boleh diulang nggak, Cap ya? Jadi harus tetap sabar atau apa tadi? Ya kerja keras. Karena sudah tahu resikonya bahwa setiap berbisnis pasti akan mengalami surut. Begini, kami pernah ada masa di mana kapal kami 8 itu diterminasi. Nah, 8 kapal diterminasi yang beroperasi cuma ada 6. Nah, di saat itu setiap bulan kita mesti mencicil ke bank. Setiap bulan pastinya biaya harus gede lah, itu mungkin sekitar $88.000 yang saya ingat, tanpa ada income dari kapalnya.
Jadi setiap bulan ada sekitar 1,2 miliar yang mesti dicicil. Tapi ya itu dia, kerja keras. Bagaimana caranya saya menyelesaikan itu? Akhirnya blessing in disguise, kita akan ketemu tempat-tempat lain. Saya dulu untuk membantu usaha pelayaran saya, akhirnya saya terjun ke dunia salvage. Salvage kalau tidak salah apa sih? Mengangkat kapal tenggelam, kapal kandas, kapal biasanya yang lagi kapal kecelakaan. Itu salah satu cara yang kalau dibilang awalnya kepepet ya. Tapi pada akhirnya ya sudah blessing in disguise-nya, jadi ya oke, kerjaan itu selalu datang. Oh, jadi selain di dunia support vessel, jadi salvage pun juga ditekuni, diambil juga kalau ada job seperti itu ya. Oh iya, saya kerja seperti itu. Kemarin saya baru pulang dari Luwu Banggai di tempat namanya Donggi Senoro LNG. Kami mereparasi rambu navigasi mereka itu di kedalaman 269 meter. Jadi pekerjaan-pekerjaan seperti itu selalu ada ya, selama kita mau belajar dan mau berusaha. Pasti ada income dari sisi lain. Ada aja. Harus dipercaya hal tersebut ya. Oke, kemudian untuk terkait tadi untuk bisnis ya, ini kalau tidak salah juga saya dapat info Cap ini juga anggota INSA ya, kalau nggak salah juga pengurus di INSA. Bagian INSA ya. Itu sudah berapa lama nih Cap ya di INSA? Saya di INSA dari 2015 ya. Jadi sekarang ini periode ketiga di INSA. Nah, ini gimana nih Cap menyikapinya nih Cap, di satu sisi ship owner juga tapi pengurus INSA nih. Biasanya itu kan pasti ada namanya kalau zaman sekarang konflik kepentingan nih Cap ya. Kepentingan karena satu sisi pengurus, satu sisi juga bisnis sebagai ship owner. Nah, itu gimana tipsnya nih bisa memisahkan dari satu sisi si Cap sebagai pengurus INSA, satu sisi sebagai bisnismen yang harus mendapatkan. Saya melihatnya begini, sama aja dengan kita di CIP. Jangan pernah berpikir bahwa kita akan mendapatkan keuntungan dari organisasi. Tidak. Kita mendapatkan network. Kita mengenal orang lebih banyak lagi. Sama dengan di asosiasi pemilik kapal INSA. Sampai sekarang ya tidak ada advantage-nya secara finansial, secara langsung nggak ada. Tidak ada sama sekali. Yang ada adalah pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, dan juga kadang-kadang finansial sendiri. Nombok lah boleh dibilang. Ya kurang lebih begitu ya. Tapi kan memang ada advantage yang memang tidak muncul hari ini. Apa yang kita tanam hari ini muncul nanti ya kemudian hari. Ya. Sama dengan CIP juga sama. Kalau kita tidak mau berorganisasi ya kita nggak akan banyak dikenal, kita tidak akan menciptakan network. Jadi organisasi adalah tempat kita networking. Oke ya betul. Dan intinya organisasi tempat kita menciptakan networking ya, bukan untuk mencari. Nggak ada. Kalau orang bertanya, saya misalnya suka bertanya apa untungnya CIP. Ya saya bisa mengatakan bahwa orang itu akan ada di pojok yang sama sampai dia tua nanti. Udah dari 2 periode juga ya, kalau nggak salah ya. Iya, saya 2015 waktu ketuanya almarhum Kapten Iman Satria, dulu saya wakil ketua umum 1. Lalu Kapten Happy Muhammad Faisal, saya menjadi sekretaris umum. Jadi memang selain pengalaman bisnis, pengalaman organisasinya juga luar biasa banyak juga nih Cap ya. Saya tetap memperhatikan, tetap mensupport CIP walaupun tidak menjadi bagian secara organisasi ya. Tapi CIP itu ada di dalam darah ya. Ada di dalam darah kita lahir besar di situ. Iya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan apa gunanya CIP, ya kita sudah dilahirkan dari sekolah itu ya nggak pantas bertanya seperti itu. Betul, siap. Luar biasa. Nah, ini mungkin yang pertanyaan terakhir nih Cap ya, sebelum mungkin podcast ini kita sudahi, bahwa terkait bisnis tadi saya masih belum selesai terkait offshore support vessel ini nih. Kalau mungkin ada nggak tips-tipsnya buat para alumni atau mungkin para penonton nih apabila mau coba untuk terjun di dunia offshore support vessel nih, kira-kira apa yang harus dipersiapkan atau mungkin ada kiat-kiat khusus? Saya melihatnya bahwa untuk terjun ke sebuah segmen kita harus menguasai dulu. Ya, saya dulu bekerja di perusahaan minyak dan gas. Saya tidak lari ke perusahaan batubara atau crewing atau kapal bunker begitu. Tidak. Karena memang saya lahir besar di sana, ilmu saya di sana, jenis kapalnya. Jadi kita tidak akan pernah menang masuk ke dalam sebuah bisnis kalau kita nggak punya kemampuan di bidang teknis. Karena apa? Karena kita tidak didukung oleh kemampuan finansial yang dahsyat. Kita tidak dilahirkan dari keluarga-keluarga pengusaha besar. Jadi kelebihan kita adalah network dan teknis, pengetahuan kita. Nah itu yang mestinya menjadi acuan kita. Jadi tidak semua orang mengatakan saya mau bisnis di offshore, sementara dia tidak pernah tahu kegiatan offshore itu apa. Maka dia akan menjadi
pengikut saja, ikut. Jadi Follower aja, follower. Nah, saya sendiri sekarang ini membuat kapal yang memang desainnya baru. Oh iya, Ya. itu tadi ketinggalan salah satu pertanyaan juga di Cap ya, bahwa Cap ini saya dapat info juga menciptakan sebuah inovasi sebuah kapal yang masih dari segmen OSV ini, bahwa biasanya kan kalau untuk offshore support vessel tuh pakai berapa jenis kapal nih, ada kapal crewboat, ada kapal tugboat dan lain-lain. Nah, dengan inovasi Cap bisa menciptakan satu kapal yang bisa handle 3 kapal yang tadi itu secara untuk satu kapal. Boleh mungkin diceritakan ke kita itu seperti apa konsepnya tuh bisa terinovasi? Oke, jadi begini. Sampai sekarang kita masih berbicara mengenai tingginya biaya logistik. Betul. Ya, itu pasti ada kaitan dengan kapal dan pelabuhan. Nah, interface antara kapal dan pelabuhan adalah kegiatan pemanduan, penundaan, dan perawatan pelabuhan. Nah, sebelumnya seperti yang kamu bilang tadi, bahwa satu kapal, satu fungsi. Betul. Kalau untuk 7 kerjaan, maka 7 jenis kapal. 7 jenis kapal. Maka kapal ini dibuat untuk mampu melakukan 10 jenis fungsi. 10 jenis. Kalau di Belanda, di pelabuhan-pelabuhan besar seperti Rotterdam ataupun di Middle East, kapal kayak begini banyak. Cuma di sini kita tidak mengenalnya, maka kami membawanya. Bukannya ini invention, ini inovasi saja. Inovasi artinya kita melakukan yang lebih baik ketimbang yang sudah dilakukan. Itu. Yang kedua adalah kapal ini juga bisa digunakan untuk meningkatkan safety dari kegiatan pemanduan dan penundaan di sungai-sungai dan juga di tersus-tersus. Terminal khusus. Ya, jadi saya sendiri sudah mempresentasikan ini ke beberapa pihak dan sudah banyak yang tertarik, bahkan dari oil company, dari BUP milik BUMN, juga dari luar negeri. Itu kategorinya apa berarti ini Cap ya, kalau crewboat kalau bukan. Berarti dia maksudnya jadi kapal ini kalau di luar disebutnya multicat. Nah, di sini kita mencoba mengkelaskan ke BKI tentunya ya, nasionalisme kita. Tapi BKI sendiri belum mengenal kapal jenis ini, sehingga terpaksa dengan berat hati kami pakai kelas Ajax. Which is sebenarnya ya kami lebih internasional ya. Tapi sebenarnya tujuannya adalah BKI. Sementara kalau di Hubla sendiri pemerintah menyebutnya utility. Ya. Tapi tingkat utilitasnya jauh lebih besar lagi, lebih banyak lagi ketimbang kapal-kapal yang sudah ada. Boleh, atau mungkin yang saya tahu namanya multi-purpose vessel itu ya. Seperti itu. Jadi bisa menghandle lebih dari satu pekerjaannya. Banyak pekerjaan. Baru satu kapal atau mungkin jadi di bulan Desember ini. Oh, baru jadi kalau mau lihat nanti. Boleh nanti mungkin di share videonya nih biar kita bagi ke teman-teman semua nih terkait kapal multi-purpose vessel ya. Nah, untuk pesan-pesan untuk mungkin lulusan STP yang baru wisuda nih Cap yang 63 nih, mungkin ada nggak Cap motivasi buat mereka yang mungkin ingin yang lagi ngeliat podcast ini ya, pasti akan menjadi motivasi nih untuk mereka. Boleh silahkan. Kalau saya selalu bilang begini ya, life begins at the end of comfort zone. Jadi kalau hidup ini nggak ada tantangannya, itu nggak oke. Jadi jangan terlalu flat gitu, terlalu senang-senang gitu, nggak. Kita harus loncat lagi, cari lagi tantangan berikutnya. Karena comfort zone is killing you. Comfort zone is killing you. Waduh, itu quotes yang luar biasa sekali nih dari Cap Bergerak. Oke, itu tadi podcast kita bersama Kapten Zainal Hasibuan, angkatan 29 ya Cap ya. Terima kasih atas atensinya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like channel YouTube CIP sehingga kita bisa membuat video yang lebih banyak lagi untuk podcast kedepannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam Korps. Terima kasih. Terima kasih Cap. Waduh, luar biasa sekali. Banyak banget nih. 3, 2, 1, action. Salam Korps. Ini dulu dong nih, kamera saya dulu. 2 itu. Sorry ulangin ada. Ya. Kakak lu. Iya ke dia. Ya. Oke. Saya waktu ngomong sini. Sini, tapi lu memperhatikan si Kapten Zainal. Siap. Jadi kalau seperti itu ya. Oke.